Salim Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Shahib Syaikh wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jumhuri Maulana Syekh Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni Thumma ila Ruhi Qutubil Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abdas wa Syekh Ali bin Abdillah Al-Baras Thumma ila Ruhi Sidi Imam Qutbil Irsyad wa Muzil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi thumma ila Ruhi Sidi Imam Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahib Al-Mawli wa usulihi wa furu'ihi thumma ila Ruhi Sidi Imam Qutub Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf wa usulihi wa furu'ihi thumma ila Ruhi kulli awliya'il kauni ajma'in khususan awliya'il Islam wa awliya hadhihi al-baldah minhum Sayyidina Ali bin Al-Arif billah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Sahibi Kalam Bayat wa ila Ruhi Al-Alim Al-Arif billah Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail Al-Banjari Sahibi Darussalam wa ila Ruhi Al-Alim Al-Arif billah Syekh Ali Muhammad Amin Al-Badali Sahibi Sakukul wa usulihim wa furu'ihim thumma ila Ruhi Masyayikhina wa mu'allimina khususan Rafi Arwahana wa jasadana Al-Alim Al-Fadil Kiai Ahmad Bakri bin Imanuddin wa Kiai Ahmad Zuhdiyat bin Haji Muhammad thumma ila Ruhi Murabbi Ruhi wa jasadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Musid bin Tahir Baharud wal Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum Allah yataghashshahu bil rahmah wal maghfirah wa yu'inu alaina wa dhurriyyatina wa talamidana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal dunya wal akhirah wa anna Allah yaj'aluna wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wal ibadah wa min ahli syuhud wal muraqabah wa la yaj'aluna wa iyyahum min ahli syirki wal dhalalah wa anna Allah yarzuquna al-qutuh wal munawwar rusul wa salah jasadi wal qalbi wal ruh wa tawbatan nasuh wa anna Allah yaqra alaina futuh al-arifin wa ja'alna wa dhurriyyatina wa talamidana min al-ulama al-amilin wa du'at al-mukhlisin min awliya'ihim muttaqin ar-rasikhin bil ilmi wal yaqin wa anna Allah yutawwilu a'marana fi ta'atillahi wa rasulihi wa yahdina bi husnil khatimah indal maut wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alihi nur al-mudhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nabasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis dan beriktikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembicaraan kita pada subuh Rabu yang sebelumnya, yaitu tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang ketiga sudah kita bicarakan, yaitu wujud, qidam dan baqa. Adapun sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu Allah itu bersalahan bagi segala yang baharu, bagi segala makhluk. Allah ada sama lawan makhluknya. Itu satu hal pasti. Pencipta kada sama lawan nang diciptakan. Nang maulah kada sama lawan nang diulah. Nah, maka disebut Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah itu kada sama lawan makhluk dari segi apapun, baik dari segi zatnya, baik dari segi af'alnya, ataupun dari segi sifatnya. Nah, jadi Allah itu bersalahan dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dan dari segi af'alnya. Dari segi zatnya Allah ada sama lawan
sebagainya. Dari segi sifatnya pun Allah ada sama. Ya, Allah ada hitam, Allah ada putih, Allah ada tinggi, Allah ada indik dan lain sebagainya. Nah itu ada sama lawan makhluk. Begitu juga dengan perbuatannya ada sama lawan makhluk. Ya, Allah bisa guring, Allah bisa mengatur, Allah bisa makan, Allah bisa minum. Itu kada Allah kada bisa makan, Allah kada bisa guring, Allah kada bisa apa tadi mengatur dan sebagainya. Itu bersalahan, pokoknya kada sama lawan makhluk. Pokoknya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang kita lihat ini semuanya itu lain daripada Allah taala. Nah, apa yang kita lihat ini seberataan itu lain daripada Allah taala. Karena apa? Karena yang kita lihat ini semuanya itu makhluk. Lalu bagaimana dengan perkataan seorang ulama yang mengatakan wa ma nazartu fihi illa wajadullah ta'ala, tidaklah aku melihat pada sesuatu kecuali aku melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihatnya di situ bukan datnya Allah, tapi yang dilihat itu adalah kisahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di alam seberataan ini kisahnya adanya Allah taala. Adanya Allah taalanya pembacungkung. Ada ketahuan kelihatan kada, tapi yang ada di situ adalah kisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa membayang-bayangkan kayak apa Allah taala itu. Nah, kembali lagi kepada Allah itu ada kayak apa, Allah itu adanya. Nah, maka itu kata kawan dibayang-bayangkan. Ya kan? Karena apa? Karena kullu ma khatara fi balika wallahu yukhalifu dzalika. Setiap apa yang terlintas di benakmu, apa yang terpikir dalam alam pikiranmu, maka Allah tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan tersebut. Kada kawa dipikirkan, kada kawa dibayang-bayangkan. Pokoknya intinya mukhalafatuhu lil hawadis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sewaktu dalam khalwatnya datang sebuah cahaya yang terang. Lalu cahaya tadi mengatakan, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Mulai hari ini segala yang aku haramkan aku halalkan kepadamu, dan segala apa yang mewajibkan kepadamu aku bebaskan kepadamu. Lalu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ikhsya ya la'in, pergilah engkau wahai orang yang terkutuk. Kenapa beliau tahu bahwa ini syaitan? Nah, karena kada mungkin Tuhan berbentuk cahaya, kada mungkin Tuhan tadi sama lawan makhluk. Makanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mun kuat keimanannya kayak ini, biar nak kayak apa kan datang. Tatap itu lain Tuhan. Mun kita kada iman kok, mun kita kada tapi tahu, kada tapi mengerti sifatnya kayak ini, kada tahu ilmunya pula. Beribadah susurangan makhalwat datang cahaya kayak ini. Kada usah lagi ikam puasa, kada usah lagi ikam sembahyang. Pokoknya semuanya anak wajib akan kubebasakan lawan ikan. Ayo, mun kada tahu ilmunya, lalu pada sampai lagi lah. Sampai lalu pada sing puasaan lagi, kada sing sembahyangan lagi. Kenapa? Ya sampai tadi Pak sudah. Nang jungkang waktu belum sampai lagi. Ya kan? Nang jungkang waktu itu jadinya kada sampai lagi. Antu gara-gara apa?
keimanannya dengan Allah masih kurang, datang godaan kayak ini. Jadi hati-hati itu nambah amal ibadah namanya nyurangan, nambah halwat, nambah amalakan segala macam, kurang-kurang imannya, nah bisa terjerumus tuh kayaknya, ya kan? Bisa ada berpuasaan lagi, bisa ada bersembahyangan lagi, kenapa sudah dikatakan sampai sudah. Nah tapi kalau Abdul Qadir Al-Jailani takut ada mungkin ini Tuhan pertama berbentuk dengan bentuk cahaya. Nah kedua pula kadar mungkin ini Tuhan karena membebaskan yang wajib dan menghalalkan yang haram. Kadang mungkin seandainya Allah mewajibkan membebaskan yang wajib dan menghalalkan yang haram, tentu yang pertama kali disuruh oleh Allah adalah Rasulullah. Kadang mungkin tahun akhir. Nah sehingga beliau mengenal itu bukan Tuhan, itu adalah syaitan. Kenapa? Karena Allah tidak berbentuk tadi. Karena Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, jadi kita hati-hati juga, bukan ada ilmunya, iya tadi. Ya kan? Makanya udah ulama kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang nambah amal ibadah tanpa didasari ilmu, maka amalnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu batinnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya ataupun ilmu syariatnya. Bilanya kadar tahu ilmunya, ada diterima, bahkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Coba kan percaya tadi bahwa ini Tuhan, maulah kada kafir, maulah kada musyrik. Kenapa? Karena mempercayai Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Ya kan? Mempercayai Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya, maka orang tersebut akan syirik, akan kafir. Nah begitulah orang yang tidak punya ilmu beramal ibadah, datang godaan lain, lalu mengiyakan, sehingga amalnya ditolak, bahkan keimanannya pun hancur dan runtuh. Nah, jadi ilmu harus didasari dulu, beramal ibadah harus dasar ilmu dahulu. Bila kada dasar ilmu, kada diterima oleh Allah Ta'ala, baik ilmunya itu ilmu tauhid, tasawuf, ataupun ilmu syariat. Ilmu syariat pun kada tahu juga bisa ditolak oleh Allah Ta'ala, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh kita kisahkan ulang, dua orang badang sana. Nang saikung badang sanat ini, nang saikung badang sanat ini hanya khusus untuk beribadah lawan Allah Ta'ala aja. Nang saikung beribadahnya tapi lebih fokus kepada menuntut ilmu. Berdua badang sanat ini saikung beribadah aja, saikung untuk ilmu, beribadah ya sekadarnya, tapi nang dipentingkan untuk ilmunya. Nah maka nang berdua badang sanat ini berpisah. Saikung untuk ilmu, nah kalau untuk ilmu biasanya tulak pesantren. Nang saikung beribadah menyurangan menyendiri mahal waktu tulak ke tempat-tempat nang sunyi, ke gunung-gunung, ke gua-gua. Nah di situ punya beribadah. Setelah sekian lama berpisah tadi, lalu dua badang sanat ini pun bertemu kembali, bertemuan. Karena lawas kada tatamu, saling dandaman, saling curhat-curhatan, saling berkisah-kisahan. Ujar nang dan sanak saikung, ikam kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk ilmunya apa kayak apa? Ya alhamdulillah baik. Ya lah. Ya nang orang untuk ilmu ya sudah nang mana tahu mondok tahu kayak apa sakit nyamannya untuk ilmu kan. Nah, berkisah tentang untuk ilmu. Imbah pulang nang saya untuk ilmu, mana kuni pulang nang tukang ibadah tadi, nang ading nang tukang ibadah tadi. Ujar nang tukang ading beribadah, ya alhamdulillah bagus juga. Nah dari sekian lama aku beribadah khusus kepada Allah Ta'ala ini, ada satu nang berkesan di dalam hatiku. Apa yang berkesan dalam hatimu? Ujian tak sama-sama saya ikut tadi, yaitu pada suatu ketika aku berjalan di semak-semak, aku berjalan di rumput-rumputan,
lalu aku terjajak seekor kodok, dan tanpa terasa, tanpa aku sengaja, kodok itu pun mati. Aku merasa berdosa lawan Allah Ta'ala, luar biasa menyesalnya lawan Allah Ta'ala. Kenapa aku sudah mematikan atau menginjak makhluk Allah nang kada sing dosaan ini. Luar biasa Allah. Luar biasa Allah lawan makhluknya itu kasihan luar biasa, padahal kada basengaja menjajak kita. Kita kadang mengunjun pair, unjun pair, umpannya uduknya masih kacawai, ait sedinain kawan ulang. Nah, dipairkan sini sebelah. Ya kan? Kalau ini tak jajak uduk tadi, bahkan kada basengaja mati uduk tadi. Saking merasa berdosanya aku menjadi nang dasar tadi tuh, aku ambil kodok itu. Imbah aku ambil, aku jemur kodok tadi sampai kering. Imbah kering, setiap kali aku beribadah aku buat dalam kantong. Sebagai tanda penyesalan aku karena telah menjajak seekor kodok tersebut. Kalau dilihat dari segi luarnya, luar biasa banget ini. Tapi dari segi ilmu fikihnya, dari segi syariatnya, apabila orang sembahyang membawa najis, nah maka ditarimakah sembahyang tersebut atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila orang itu membawa najis, maka sembahyangnya itu, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak mulai saat itu, saat ketika ia membuat tadi sampai terakhir, semuanya ibadahnya itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam pandangannya itu bagus, sangat luar biasa. Yang kita ambil iktibarnya di sini adalah beramal tapi kada didasari ilmu. Beramal tapi kada tahu ilmunya. Dikira bagus saya membuat kodok tadi di dalam kantong sebagai tanda penyesalan. Tapi menurut ilmu fikih, membawa najis di dalam ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka selawasnya beribadah membawa kodok tadi, itu juga kada diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena beramal tanpa didasari ilmu. Sama tadi pulang beribadah tanpa didasari ilmu, amalnya beribadah tadi itu kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, ya kan, didatangi sesuatu bisikan ataupun apa dalam bisikan tadi mengatakan aku adalah Tuhan, lalu ia percaya. Ayo ini tambah fatal lagi, basyirikan jadinya. Kalau dari segi fikih tadi kan itu tidak diterima amal aja, tapi kalau dalam ilmu tauhid, di dalam keyakinan kita berubah sedikit keyakinan kepada Allah, maka itu sudah dianggap syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apapun yang terlintas di dalam benak kita, Allah yukhalifu dzalika, Allah kada sama lawan apa yang kita lintas akan. Pokoknya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, jadi semuanya akan kita lihat ini lain Allah. Nah, tapi disitulah yang kita lihat ini bisa menyampaikan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Sewaktu malam hari melihat bulan, oh ini Tuhanku, cahaya. Datang siang, timbul matahari. Oh, berarti bulan itu tanyakan matahari, ini Tuhanku, bulan lain Tuhan. Pajah pulang bulannya, apa aja pulang matahari datang malam. Menang kaya itu ya Nabi Ibrahim, lain Tuhanku juga. Bisa hilang-hilang itu lain Tuhanku. Amun Tuhan bisa berhilang-hilang itu alih dicari kan. Nah, lalu beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu ucapan Nabi Ibrahim ketika dalam pencarian kepada Allah Subhanahu, jalan menuju mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melihat bulan ini Tuhan, lain. Melihat matahari inikah Tuhannya, lain juga. Ini lain. Nah, ini kesimpulannya nang maulah langit dan bumi, itulah Tuhan yang sejujurnya. Nang maulah bulan dan matahari, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi setiap apa yang kita lihat di alam ini itu bukan Tuhan, tapi itu bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang ada yang kita lihat ini tadi menunjukkan kepada adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mukhalafah, ada sama tadi. Ya kan? Nah, kalau kita manusia ini pulang nih, sifat kita atau dan kita manusia ini ada yang sama, ada yang kada sama. Ya kan? Sama kita ini bermata, sama bermata. Batalinga sama batalinga. Ya kan? Nah, tapi ada juga yang mukhalafah antara satu manusia lawan mukhalafah ke manusia yang lain. Jadi ada sisi samanya, ada sisi kada samanya, itu manusia atau makhluk yang lain. Ya kan? Manusia sama, bisa makan, bisa guring dan lain sebagainya. Tapi dari sisi mukhalafahnya manusia itu ada. Dari segi mukhalafahnya apa? Lihat sidik jari kita ini. Dari mulai Nabi Adam sampai wayang ini ada kadang sama. Ada kadang sama. Kadang samanya sidik jari kita ini yang berputar-putar kayak itu kan. Itu potongannya mun lihat sepintas sama aja. Tapi dari situ ada yang samanya. Kehebatan Allah yang mukhalafah lil hawadis nih. Dia menciptakan makhluknya pun dari sisi ketidaksamaan banyak. Jadi banyaknya manusia, bahkan miliaran manusia bahkan. Dari segi apa namanya? Dari segi ibu jari atau sidik jari kita, dari segi sidik jari kita samunyaan antara satu lawan yang lain ada sama. Kayak apa kuasanya namun mukhalafah lil hawadis ini? Kuasanya untuk menciptakan ketidaksamaan itu. Kalau dari segi makhluknya ada sama sebenarnya coba. Ulahan negara, ulahan Cina, apa gini banyak sama. Apalagi Cina, bukan namanya upai jadi ya kan. Cina itu kan bukan namanya upai. Artinya nang maniro atau bukan Cina itu maniro juga. Pokoknya bila ulahan luar negeri selain Cina ada tuh tiruannya. Tapi bila ulahan Cina ada lagi tuh tiruannya. Kenapa namanya ada dah? Ya bila ada ulahan luar negeri selain Cina ada tuh tiruannya. Tapi bila ulahan luar negeri ulahan Cina itu ada tiruannya lagi tuh. Kenapa? Namanya ada dah. Nang tuang tiru itu ada Cina. Nah, jadi ulahan manusia, ulahan makhluk ini pasti ada samanya. Tapi karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai kita wayah ini dan sampai hari kiamat, ini ada samanya. Ada dan samanya. Dan apalagi nang Allah mukhalafah lil hawadis sebagainya. Ya kan? Coba lihat dia pulang intal puyuh. Intal puyuh itu kita lihat sepintas sama kakak itu, tapi itihinya itu pada dalam samanya. Batik-batiknya itu pada sama. Motifnya motif daripada motif. Nah benar ada intal puyuh itu antara satu lawan yang satu ada sama. Suakan nanti. Kita tetap perhatikan apa itu melihat sendiri itu sama aja bang kalau puyuh itu aja. Tapi itihinya batik-batiknya itu ada dan samanya. Ada kan menjual puyuh. Nah, kayaknya lihat ya sambil berhitung enggak? 5, 10 kalau ada samanya Pak. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu sendiri mukhalafatuhu lil hawadis. Dan Allah menciptakan bisa bermukhalafah dari antara satu lawan yang lain. Kita sama-sama manusia. Dari segi samanya bisa makan, bisa minum, bisa guring dan lain sebagainya. Tapi dari segi berbedanya, zatnya kita ini diciptakan oleh Allah dari apa namanya? Dari jari kita ini satu yang lainnya ada dan yang samanya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
semakin dalam kita tuh kenal lawan Allah Ta'ala. Jadi semakin kita melihat kepada ciptaannya Allah, semakin kita kenal kepada Allah. Makanya tuh man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu sudah patokannya kita kenal lawan diri, kenal lawan Allah Ta'ala. Diri kita mumatsalah, diri kita tuh ada persamaan dengan orang lain. Nah maka Allah mukhalafah kadadana samanya. Nah makanya ini kita tanamkan sekuat-kuatnya di dalam keyakinan kita. Jangan sampai goyah, apalagi nanti saat sakaratul maut, bahwa kita tetap mengatakan Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Kayak Nabi saja, apa namanya, di dalam sakaratul maut ini datang bisikan-bisikan yang menawarkan keindahan, yang menawarkan janji-janji. Lalu harus beriman lawan aku, kuliahnya harus percaya lawan aku. Nah bisa-bisa karena syaitan datang di situ pulang besar-besar. Mungkin kita kada kuat keimanan dan keyakinan kita, datang bisikan syaitan di saat seseorang sakaratul maut. Ujar syaitan, ikam percaya sama aku aja. Pokoknya bila ikam percaya aku jamin ikam masuk surga. Nah kayak apa? Kita ada apa namanya? Kita ada yakin, kita ada keyakinan, kita ada kuat kalau percaya rohinya. Walaupun dia akan surga. Lalu kita percaya, ayo. Maka di situ akan berubahlah keimanan kita, berubahlah keyakinan kita, percaya lawan orang itu. Nah jadi harus kita kuatkan keimanan kita bahwa Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Bagaimanapun datangnya bisikan-bisikan, gangguan-gangguan khususnya di saat sakaratul maut, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu bersalah-salahan dengan makhluknya. Apabila ada datang bisikan, ada apapun yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang akan menyelamatkan, nah maka kita yakin itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dan saat ini kita yakin sudah, alhamdulillah. Nah, yang kita khawatirkan itu Pak, waktu sakaratul maut, ya kan? Mun waktu sakaratul maut ada bisikan-bisikan itu mengatakan aku Tuhanmu, aku yang dapat menyelamatkanmu, aku yang akan dapat meloloskanmu daripada neraka, aku yang akan membawamu ke dalam surga. Lalu percaya? Ayo, mau ada masuk neraka ini. Nah, di situ kita berhati-hati, di situ kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bisikan-bisikan dan godaan-godaan seperti itu. Bila sakaratul maut percaya lawan itu, habis amal ibadah nang tohok puasa, nang tohok gongkang ruat sembahyang, nang tohok amal ibadah habis seberapa dapatnya ini. Nah makanya kita perdalam lagi ilmu tauhid kita kuatkan lagi keyakinan kita. Apapun bentuknya yang mengatakan bahwa aku Tuhan, itu bukan Tuhan kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan tadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Banyak masih bingung aja antara Tuhan dan Allah apa geraknya. Ya kan? Tuhan dan Allah itu apa aja? Ya ada juga yang mengatakan kita aja jangan nyambat Tuhan, jangan nyambat Tuhan, nyambat Allah aja. Tuhan itu keempat Tuhan lain juga aja. Ya kan? Ini kadang-kadang kita kayak itu. Kita jangan ada boleh orang Islam ini kalau boleh nyembah Tuhan, jangan sambat Allah aja, jangan nyembah Tuhan. Karena Tuhan itu masih ada Tuhan yang lain juga. Ada salah sama aja. Hendak nyembah Tuhan kayak juga, tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, atau nyembah Allah Ta'ala, iya juga Allah Ta'ala, sama ada perbedaan. Pun ada perbedaannya, karena habis saja ubah Pancasila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi, tapi keallahan yang Maha Esa ada lagi. Jadi antara Allah lawan Tuhan itu bedanya dari segi kalau Tuhan itu adalah jabatan, kalau Allah itu adalah nama. Itu aja bedanya. Orangnya zatnya iya dua. Paham ya? Kalau Tuhan itu jabatan, kalau Allah
itu nama secara khusus itu Allah. Nah kalau jabatan ya Tuhan tadi. Pokoknya orang yang menguasai, orang yang dianggap berkuasa itu adalah Tuhan, itu jabatan. Nah sehingga kita boleh menyambat Tuhan, boleh menyambat Allah. Kalau kita menyambat Tuhan berarti menyambat jabatannya. Tapi kalau kita menyambat Allah, menyambat namanya. Ngerti kan? Paham mana? Jadi bila kita nyambat Tuhan, yang kita sambat itu yaitu Allah. Kalau kita nyambat Allah, nah berarti itu menyambat secara khusus nama daripada Tuhan kita. Jadi Tuhan itu jabatan, Allah itu adalah nama. Jadi kita boleh nyambat Tuhan atau nyambat Allah. Kenapa? Kalau kita nyambat Allah, Tuhan, berarti kita maksud itu adalah Allah Ta'ala. Walaupun Tuhan tadi umum, ya kan? Orang Kristen besi Tuhan dua, orang Buddha besi Tuhan dua. Nah jadi kalau kita nyambat Tuhan, siapa yang kesama? Ya Allah. Ada mungkin kita nyambat Tuhan itu ya Kristus misalnya atau Yesus Kristus, ada mungkin. Yang kita sembah Tuhan itu pasti Allah Ta'ala. Contoh menggampangnya, ya kan? Contoh gampangnya, presiden itu jabatan. Jokowi itu naran, ya kan? Kalau orang Indonesia maka presiden jabatannya adalah presiden, namanya presiden tadi adalah Jokowi. Kalau Amerika menyambat presiden jabatannya presiden juga, tapi namanya adalah Joe Biden. Ya kan? Tahu kan? Presiden Amerika Joe Biden. Ya kan? Apalagi? Nah itu jabatan. Jadi kalau kita orang Indonesia mengatakan presiden itu siapa yang disambat presiden itu? Yang dimaksud presiden itu siapa? Nah pasti Jokowi, karena mungkin Joe Biden tadi. Ya kan? Pasti Jokowi. Nah kalau orang Amerika mengatakan presiden itu, maka yang dimaksud mereka itu pasti Joe Biden tadi. Kayak itu juga kita Allah lawan Tuhan. Kalau kita orang Islam nyambat Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu ya pasti Allah Ta'ala. Kayak itu juga orang Kristen misalnya nyambat Tuhan, yang disambat Tuhan itu pasti bukan Allah Ta'ala. Yang disebutnya Tuhan itu pasti Yesus Kristus. Nah paham artinya? Sehingga kita kan ada perbedaan antara menyambat Tuhan lawan Allah Ta'ala. Itu kan ada larangan dan kan ada salahnya. Dan salah itu kalau kita nyambat Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan Yesus Kristus, nah itu salah. Karena kita orang Islam menyambat Tuhan ya pasti Allah Ta'ala tujuannya. Nah itu juga kita orang Indonesia nyambat presiden, pasti yang disambut presiden itu adalah Jokowi, bukan Joe Biden. Nah paham mana? Nah sehingga antara Tuhan lawan Allah itu ada beda dari segi pemaknaannya. Kalau dari segi perbedaannya, Tuhan itu adalah jabatannya, sedangkan Allah itu adalah nama secara zatnya. Nama zatnya yaitu Allah. Nah disambat Allah ya zatnya Allah tadi, sambat Tuhan ya Allah Ta'ala juga, sehingga ada perbedaan. Nah jadi kita khawatirkan tadi itu saat kita sakaratul maut, ya kan? Ini bila ada gangguan, bisikan-bisikan yang mengaku jadi Tuhan, yang bisa menyelamatkan kita dari adab, daripada segala macam siksa. Nah maka kita yakin itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, atau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu kada sama. Ya bisa juga kan di akhir hayat kita percaya ya alhamdulillah ya kan? Walaupun banyak ibadahnya, walaupun banyak kebaikannya, pun percaya lawan itu lawan bisikan kita. Atau apalagi timbul kurangnya, akulah Tuhan ikam, nah pacang menyelamatkan ikam, aku akan selamatkan pas waktu meninggal kita. Nah iya, su'ul khatimah jadinya. Kayak abid bersisa, ya kan?
abid bersisa. Itu waktu di tiang gantung, di tiang gantung, iblis datang menghabisi. Ujar iblis, mau kan aku selamatkan? Ujar bersisa, abid bersisa, bagaimana bisa engkau menyelamatkan aku seperti ini? Pokoknya kamu asal percaya dengan aku bisa menyelamatkan kamu daripada kematian. Nah, lalu abid bersisa percaya kepada iblis. Saat itu pun tali gantung tadi mengikat di lehernya. Akhirnya abid bersisa ini pun mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal abid bersisa ini adalah orang yang ahli ibadah, berisi murid ribuan semunyaan wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang abid bersisa ini matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana ceritanya? Nah, insya Allah Rabu subuh akan datang, ya kan? Abid bersisanya nih, kisahnya kan sudah tahu bahwa ini matinya dalam keadaan su'ul khotimah karena percaya dengan iblis. Padahal dia ahli ibadah dan dia memiliki murid yaitu ribuan, bahkan muridnya ini semuanya termasuk wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Itu aja kan. Mudah-mudahan dengan berkat kita bertemu diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta ridha. Mungkin ada yang tidak mudahan kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mengaku Allah adalah Tuhan, contohnya seperti Abdullah, jadi itu bagaimana yang mengaku Allah seperti Abdullah itu Sayyidina, itu kayak apa sebenarnya? Baik, tentang Syekh Abdullah. Nah, jadi kalau dalam segi tauhid, karena dia adalah orang yang fana, orang yang tenggelam pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah maka ucapannya itu sudah bukan ucapan dia lagi, tapi ucapannya itu sudah ucapan ilahiyah, yaitu ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak merasa dirinya itu ada. Nah, jadi yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang dia umumkan itu semuanya adalah Allah. Nah, kalau secara ilmu zahirnya melihat ilmuwan seperti ini, maka orang akan mengatakan itu adalah ucapan yang keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena tidak sesuai syariatnya. Nah, makanya Abdullah ini kan dihukum oleh ulama-ulama zahirnya dimatikan agar jangan sampai menyesatkan kepada orang-orang yang awam yang tidak sampai kepada makam beliau. Kalau beliau sampai makam situ, memang beliau itu adalah orang yang wujud, memang orang yang makrifat, memang orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai ke makrifatnya, tenggelam di dalam makrifat kepada Allah, dirinya ini pun dia tidak tahu lagi. Sehingga apa yang dia ucapkan itu semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang lain melihat seperti ini, nah inilah yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama yang lain, bisa menyesatkan kepada orang lain kalau diri beliau tidak sesat, tapi dari biasnya daripada ucapan, tindakan dan sebagainya itu bisa menjadikan orang lain sesat. Nah, maka beliau ini dihukum oleh ulama-ulama yang lain. Mungkin itu gambaran sedikit tentang seperti mana Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya. Itu orang yang memang makamnya itu tingkatnya itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tenggelam di dalam makrifat kepada Allah, dirinya pun dia tidak mengenal lagi. Nah, sehingga apa yang diucapkan itu bukan karena keinginan nafsunya, bukan karena ucapan dirinya, tapi memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau untuk beliau ya tetap dikatakan benar, tapi kalau untuk yang lain, nah jangan mengikuti seperti ini, bisa-bisa nanti menyesatkan. Nah, sehingga ini yang harus diselamatkan, biar etikat umat yang lain ini jangan sampai tersesat dengan ajaran yang beliau bawa tersebut. Mungkin seperti itu. Ada apa lagi? Satu atau dua lagi?
Ulun juga pertanyaan satu masalah af'al ini. Af'al itu kan bahasa Arab. Untuk bahasa kita maaf ya. Yang kedua masalah rohnya ibadah. Maksudnya pakai apa? Roh. Jadi af'al itu adalah perbuatan. Jadi kata fi'lun, fi'lani, af'al itu jamak. Nah, jadi artinya daripada fi'lun af'al itu perbuatan, tindakan. Nah, jadi semuanya tindakannya Allah, perbuatan Allah tadi itu tidak sama dengan tindakan dan perbuatan makhluk. Nah, jadi Allah itu berbeda dari segi sifatnya, dari segi zatnya, dari segi tindakan dan perbuatannya itu tidak sama dengan makhluknya. Baik, adapun roh daripada ibadah, nah itu adalah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Nah, yang kita sembah ini harus kita kenal, harus kita tahu. Disitulah nanti akan muncul rohnya, apa tujuan kita beribadah ini, yaitu untuk mencapai sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disitulah roh kita untuk beribadah, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang yang hina daripada harta dunia ini, tapi yang kita tuju dalam ibadah itu adalah ingin makrifat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah roh di dalam ibadah, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rohnya daripada kita beribadah itu adalah sampai kepada Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu yang dapat dijawab. Satu lagi terakhir kalau ada. Sirr Nabi wa Nabi Sirr Al-Fatihah.